Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herlandiani Harahap, mahasiswa dari IAIN Padang Sidempuan, Institut Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil materi saya dari tugas saya dengan judul Paradigma Pembelajaran IPS SD MI. Sebelumnya, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya dengan mata kuliah konsep dasar IPS. Kelas rendah, dosen pengampu Bu Nasran Ajijan MPD. Pada saat saya memaparkan materi ini, saya harap kepada Anda untuk memfokuskan apa yang saya sampaikan. Dan di sini saya akan memaparkan yaitu paradigma pembelajaran IPS. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai kajian terpadu dan ilmu sosial dan juga sebagai sarana dalam upaya pembentukan warga negara yang baik. Ilmu pengetahuan sosial dalam program persekolahan terdiri atas beberapa disiplin ilmu, antara lain antropologi, ilmu politik, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, psikologi, agama, dan sosiologi. Baik, saya akan melanjutkan bab 5 paradigma pembelajaran IPS. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan 4 tahap atau 4 bagian dalam paradigma pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu IPS sebagai transmisi kewarganegaraan. Yang kedua, IPS sebagai ilmu sosial. Dan yang ketiga, IPS sebagai reflective inquiry. Dan yang keempat, IPS sebagai transformasi sosial. Jadi kita sudah melihat peta konsep tersebut. Jadi, menurut buku pengembangan pembelajaran guru di SD oleh Dr. Ahmad Susanto, istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu IPS sebagai transmisi kewarganegaraan. Menurut Bar DKK 1978, istilah sensitive transmission menunjukkan kepada peserta didik mereka memiliki pedoman dalam berperilaku dan menjadi warga negara yang baik. Pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan merupakan strategi pengajaran IPS yang berhubungan dengan penanaman tingkah laku, pengetahuan, pandangan, dan nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik. Budaya yang berkembang di lingkungan peserta didik dan guru yang mengajarkan IPS. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat dapat ditransmisikan dari generasi ke generasi. Pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan merupakan proses pewarisan budaya dalam suatu masyarakat tertentu. Pewarisan budaya ini merupakan budaya yang memiliki nilai-nilai yang baik dan disepakati oleh masyarakat. Pembelajaran IPS model transmisi kewarganegaraan di Amerika Serikat bertujuan membina warga negara agar dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang baik, taat kepada hukum, membayar pajak, memenuhi kewajiban belajar, dan memiliki dorongan diri yang kuat untuk mempertahankan negara. Selanjutnya, yang ketiga, pengertian transmisi. Transmisi ialah tradisi pembelajaran IPS yang menekankan pada pewarisan nilai-nilai kepada peserta didik agar mereka memiliki pedoman dan perilaku dan menjadi warga negara yang baik. Nilai-nilai yang diwariskan terdiri dari yaitu cita-cita universal, cita-cita nasional, cita-cita regional, dan yang terakhir kebudayaan aneka ragam yang bertujuan
agar siswa menguasai sejumlah nilai-nilai yang membentuk kewarganegaraan dengan membentuk keyakinan sehingga siswa memiliki sikap yang benar dan berpartisipasi dan mengembangkan jiwa patriotisme, memahami dan mengapresiasi nilai-nilai, lembaga-lembaga dan praktek-praktek bangsa Amerika, menampilkan cita-cita sikap dan keterampilan serta berhubungan baik dengan orang lain. Adapun metode yang digunakan yaitu A. Transmisi langsung, B. Transmisi tidak langsung, dan C. Transmisi berorientasi pertanyaan. Maksud dari transmisi langsung yaitu guru menjelaskan materi dan memberikan informasi penting dengan membawa siswa menyelami masalah kewarganegaraan sehingga siswa mengetahui sejarah dan budaya bangsanya. Yang kedua yaitu transmisi tidak langsung. Maksudnya, siswa hanya menemukan dan menginterpretasikan sendiri nilai-nilai yang tepat. Dalam hal ini, guru mengajarkan siswa berpikir kreatif. Yang terakhir yaitu transmisi berorientasi pertanyaan. Maksudnya yaitu siswa harus aktif dalam menyelidiki untuk mengetahui informasi secara mendalam. Dan pengertian selanjutnya dan bagian yang selanjutnya yaitu IPS sebagai ilmu sosial. Menurut Bar, DKK, IPS sebagai ilmu sosial bertujuan yaitu untuk menciptakan warga negara yang sempurna yang telah menguasai cara berpikir para ahli ilmu sosial. Cara berpikir tersebut berhasil melahirkan ahli-ahli riset yang mengetahui bagaimana menginterpretasikan dan menggunakan pengetahuan sosial yang dapat melihat dan membedakan masalah. Pengertian IPS diajarkan sebagai ilmu sosial merupakan kelanjutan sari tradisi pembelajaran IPS. Perkembangan zaman semakin kompleks, sehingga masalah yang terjadi di masyarakat semakin kompleks. Oleh karena itu, IPS diajarkan sebagai ilmu sosial dengan harapan siswa tidak hanya mampu menjadi warga negara yang baik, tetapi lebih dari itu, yaitu peka terhadap masalah yang ada di masyarakat serta belajar untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuannya yaitu siswa mampu melihat dunia seperti hal ilmu sosial, mulai dari pertanyaan yang diajukan, alat-alat, dan konsep analitis. Dan kedua yaitu siswa memiliki pola pikiran dan kebiasaan berpikir yang terkait dengan disiplin dan ilmu sosial tertentu. Selanjutnya yaitu bertujuan mampu memahami dinamika masyarakat. Yang selanjutnya mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait penyelesaian masalah sosial. Yang selanjutnya yaitu mampu melakukan penyelidikan terhadap berbagai hal terkait dengan disiplin ilmu sosial tertentu. Dan yang terakhir yaitu peka terhadap masalah sosial di masyarakat. Baik, bagi yang selanjutnya yaitu IPS sebagai reflective inquiry. Menurut Bar DKK, ada 3 fenomena yang melatar belakangi reflective inquiry yang diperlukan, yaitu perubahan sosial yang cepat, berkelompok yang menghadap keadaan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hal tersebut menyebabkan kritis pendidikan dan mengembangkan kurikulum sosial studio karena pengajaran dibataskan dan social students. Selama 15 tahun terakhir saat tradisi ini tumbuh hanya beberapa disertain dan buku yang mengembangkan konsep tersebut berdasarkan filsafat dan psikologis. Berharap mampu mengembangkan program studi sosial yang responsif terhadap problem dan isu malam zaman modern. Pada tahun 1916,
para dewan mengembangkan konsep yang revolusioner tentang studi-studi sosial seperti studi sosial harus didasarkan pada minat dan kebutuhan siswa. Ya, dan kedua yaitu interpretasi sejarah. Sekolah-sekolah umum tidak harus membantu siswa mengidentifikasi dan geografis. Yang selanjutnya yaitu problem tersebut harus merupakan kebutuhan mendesak murid atau hal yang fatal bagi masyarakat. Pada tahun 1920, sekolah-sekolah telah menghadapi pola kurikulum tahun 1960 yang diusulkan oleh Dewan, tetapi gagal melaksanakan rekomendasi metode, sehingga pada tahun 1929 ahli sosial dan mendidik menciptakan komisi pada studi-studi sosial. Laporan yang berhasil dihimpun oleh komisi meliputi 17 jilid tentang komprehensif. Komisi yang setuju dengan pengetahuan ilmu sosial, pentingnya pengajaran inquiry skills, dan menekankan problem kontemporer. Ada 3 hal yang ada pada definisi di atas, yaitu berkaitan dengan perasaan, jelas, dan memahami masalah yang dihadapi para murid. Masalah yang ada dikaitkan dengan konteks sosial yang lebih baru, data yang diterapkan relevan menurut kriteria tertentu. Dan selanjutnya yaitu materi bagian IPS, bagian yang berjudul IPS sebagai transformasi sosial. Pengertian transformasi sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, baik dalam bentuk sifat, watak, dan struktur. Hakikat IPS sebagai transformasi sosial ialah sebuah tradisi pembelajaran IPS yang mendorong siswa untuk membawa perubahan masyarakat. Tujuannya yaitu siswa mampu menyelesaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, siswa mampu memberikan solusi kepada masyarakat tentang masalah yang ada. Yang selanjutnya, siswa menjadi agen perubahan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih baik, dan melibatkan siswa dalam pekerjaan aksi sosial yang ada. Yang terakhir yaitu siswa mampu mempertahankan kebudayaan dan nilai-nilai yang baik. Jadi, kesimpulan dari materi saya yaitu pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan merupakan strategi pengajaran IPS yang berhubungan dengan penanaman tingkah laku, pengetahuan, pandangan, dan nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik. Tingkah laku, pengetahuan, pandangan, dan nilai yang akan diajarkan harus sesuai dengan kekayaan nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungan peserta didik dan guru yang mengajarkan IPS. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat dapat ditransmisikan dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya, pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik dapat berpikir secara kritis, mampu mengobservasi dan meneliti seperti yang ada dilakukan oleh ahli ilmu sosial. Pembelajaran IPS sebagai inquiry reflektif berlangsung ketika peserta didik dilibatkan ke dalam suasana yang kehidupan yang nyata, yang penuh dengan persoalan yang harus diteliti dan dipikirkan secara kritis. Peserta didik dilatih untuk membuat suatu keputusan tentang hal-hal yang berkenan dengan kebijaksanaan dan kehidupan demokrasi. Mereka harus mampu mengelola dirinya sendiri, serta mampu berlaku dan bertindak sebagai anggota masyarakat. Transformasi sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, baik dalam bentuk sifat, watak, dan struktur. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang janggalnya saya minta maaf, karena dalam pembelajaran ini saya masih belajar dan dapat apa yang saya mampu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.